Assalamualaikum Sobat Garden, bertemu lagi dengan saya Nova di channel Kakak Herbal Garden. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian melihat beberapa tanaman buah yang ada di kebun Kakak Herbal Garden. Yang pastinya ada satu tanaman buah yang tiap hari dipanen, dan itu besar-besar ya menurut saya. Yuk ikutin keseruan kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bunyikan tombol loncengnya. Nah, ini Sobat Garden, saya ditemenin sama anak saya. Tuh di belakang juga ada tanaman yang saya biarkan ya. Itu adalah zinnia. Ya, di seberang itu awalnya itu bunganya di sini yang di polybag, dan dia kering, saya buang ke sana, dan akhirnya dia tumbuh jadi warna-warni, dan itu mengundang kupu-kupu, banyak kupu-kupu. Rencana saya akan memindahkan ke sini kalau sudah mulai pada kering-kering lagi si bunganya ya, karena bunga zinnia itu bisa ditanam itu kalau sudah mengering, dan itu adalah benihnya nantinya. Itu mudah sekali ya Sahabat Garden. Nah, kita lanjut ke tanaman buah yang akan kita bahas. Nah, ini adalah tanaman, pasti tahu ya, mulberry. Wow. Ini mulberry yang tumbuh di depan rumah ya. Nah, ini depan rumah. Ini tanaman yang paling besar ya. Tanaman pertama yang paling besar. Yang kedua adalah pohon salam. Wow. Ini berkali-kali saya pangkas dan daunnya gede-gede. Kalian bisa lihat. Ini bukan pohon jambu ya, tapi ini pohon daun salam. Ini berkali-kali, udah berapa kali ya, nggak kehitung lah dipangkasnya. Ini tinggi banget, jadi saya meminimalisir supaya dia tidak terlalu tinggi. Begitu juga dengan pohon yang kita akan perkenalkan ya. Ini pohon yang selalu berbuah tiap hari dan buahnya besar-besar. Ini adalah murbei atau mulberry. Nah, di sini senang banget punya tanaman mulberry ini. Wah, bener-bener deh luar biasa. Padahal ini ditanam di pot ya, kalian bisa lihat tuh. Masya Allah, ini bener-bener pada gede-gede ya tuh. Tapi cuman ini sudah dipanen sama saya. Masya Allah, ini gede banget pokoknya buahnya. Terkadang saya lihat itu kalau di orang-orang itu kecil-kecil itu mulberry itu. Di sini alhamdulillah gede-gede karena memang rutin ya dipupuk. Nah, kalau ini tanaman apa, Dek? Ini adalah bunga matahari yang belum dipindahkan. Ini harus dipindahkan harusnya. Nah, sedikit saja supaya si buahnya optimal dan besar-besar ya. Ini juga belum, ini sebesar ini ya, belum agak matang ya. Tuh kalian bisa lihat. Gimana kalau posisinya dia sudah besar, ini hitam banget. Ini udah manis, seger, nggak ada pahit-pahitnya. Tapi kalau terlalu manis, terlalu hitam, dia yang melebur. Nah, itu yang bikin nggak enak. Nah, dan saya kasih tahu ilmunya kenapa ini bisa berbuah lebat banget. Jadi kalian harus perhatikan untuk pemangkasan, karena pemangkasan ini di setiap tanaman itu penting ya, apalagi kalian nanam di pot. Jadi saya selalu memangkas ya, kalian bisa lihat. Ini tuh tadinya selebat, tapi saya tidak mau terlalu lebat daunnya, saya pengen lebat buahnya. Akhirnya saya pangkas-pangkasin. Kalian bisa lihat ya, ada cabang-cabang yang terpotong. Jadi saya pengen mengoptimalkan buahnya, tidak daunnya. Nah, Sahabat Garden, jadi daunnya juga sebenarnya bermanfaat kan ininya ya. Manfaatnya apa saja di atas. Pring. Nah, kalian bisa lihat kan tadi manfaatnya apa saja. Nah, terus saya akan tunjukkan daun yang memang kita bisa olah dan makan juga. Saya udah berapa kali ya, 2 kali 3 kali gitu memakan daunnya mulberry.
ya sahabat garden. Ini enak banget, pucuk daun mulberry. Ini enak banget. Ini bisa dilalap, bisa mentah-mentah, bisa ditumis juga. Ini enak banget. Kalian wajib coba. Yuk, coba pucuk mulberry. Enak banget. Nah, ini di area seberangnya. Tadi saya sebelah sana ya. Nah, kalian bisa lihat. Ini adalah mulberry ya. Tuh, ini rapet ya. Ada 2. Nah, ini paling kecil lah ya, segede gini. Ini kalau misalnya dia hitam, ini dia makin besar. Alhamdulillah yang ininya juga besar-besar. Tuh, kalian bisa lihat. Tuh. Sebesar ini ya. Insya Allah enak banget sih, cerah banget cuaca. Tapi tadi dan angin juga lumayan agak kencang. Tuh ya. Alhamdulillah buahnya banyak. Bersyukur sekali, barokallah ya tanaman, dan bermanfaat sekali. Ini pucuknya juga enak sekali. Kalian bisa coba dilalap pakai sambal atau tumis. Ini manfaatnya banyak ya. Nah, terus ada buah lagi yang memang dia tuh berbuah nggak lama sih. Jadi dia sempat habis dan sekarang berbuah lagi. Nah, ini adalah tanaman bidara apel putsa. Cuman sayang banget karena sekarang musim hujan, jadi harus ekstra ya penyemprotan, minimal seminggu itu 2 kali. Saya masih pakai kimia penyemprotan karena kalian bisa lihat ya, seminggu sekali juga. Nggak kelihatan, suka diburu sama kutu putih. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Ini yang di bawah semut ya. Bukan semut itu bisa bikin penyerbukan juga buat bunga ya. Cuman kurang baik juga buat berkelanjutan gitu si semutnya. Soalnya dia tuh membawa hama juga, yaitu hama kutu putihnya. Nah, ini nih buah bidara apel putsa. Ini padahal sama, masih di pot. Ya, cuman sekarang hamanya lumayan menyerang dan saya harus ekstra penyemprotan seminggu 2 kali harusnya, tapi masih seminggu sekali. Ini rencana mau seminggu 2 kali karena memang hamanya tuh kalian bisa lihat. Padahal si semutnya semut manis ya, yang suka ada di tanaman-tanaman yang biasanya suka manis gitu. Katanya kalau misalnya ada semut itu biasanya tanamannya manis. Itu bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya salah, tolong koreksi ya. Nah, ini lebat banget tuh buahnya. Alhamdulillah. Senang banget deh. Nah, di sini juga selain mulberry, terus apel putsa, ada juga di sana di depan itu ada blackberry. Alhamdulillah dia juga tumbuh subur. Nanti saya akan perlihatkan ya. Nah, ini sahabat garden, ini blackberry, cuman memang si buahnya kayak gini ya. Ini mirip raspberry. Jadi tetangganya juga ini ada tanaman raspberry. Dia baru berbunga. Tuh, kalian bisa lihat bunganya. Ini raspberry ya. Ini tanaman raspberry. Nanti dia mirip banget dari daun ya. Cuman bedanya itu durinya tidak halus ya, tidak tajam-tajam seperti blackberry. Blackberry itu ciri khasnya itu dia punya duri tajam, mirip bunga mawar. Tajam banget. Ini hati-hati kalian kalau nanam blackberry. Nah, ini blackberry ya. Tuh. Nah, cara perawatan gimana si blackberry ini tetap berbuah banyak? Saya punya perawatannya. Gimana caranya? Nah, ini adalah potnya. Saya harus hati-hati ya sahabat garden. Nah, kalian itu kalau misalnya punya tanaman blackberry, kenapa sih tanaman blackberry saya tidak berbuah? Kok masih banyak cabangnya? Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi di sini saya nanam blackberry itu ini kayak ini ya.
Ini kan batang pertama. Nah, buah-buah yang muncul di batang pertama, pokoknya di batang pertama itu banyak buah-buah yang muncul. Kayak ini, kayak ini. Nah, ini di satu batang yang sama, ya. Di satu batang yang sama seperti ini juga nih. Ini di satu batang yang sama, dia ada susulan juga bunga. Saran saya, kalau kalian ada yang tumbuh di selain batang pertama, kalian pangkas. Apalagi ini potnya pot kecil, pot ukuran 30-an. 30 atau 25 ini saya lupa. Nah, ini dia tidak akan mengeluarkan bunga. Saya pernah merawat ya si blackberry ini. Saking kok ini nggak berbuah ya, cuman awal-awal doang buahnya banyak. Ternyata memang saya salahnya itu karena saya merawat si tunas-tunas yang ada di pinggir ini. Ini jadi bisa jadi peranakan, bisa kalian perbanyak. Cuma saya ngeri dengan cucuknya ini. Durinya ini tajam banget. Hati-hati. Nah, ini wajib kalian pangkas. Ini juga saya nanti akan pangkas ya. Ini bahaya banget pokoknya. Kalian wajib lah pangkas ini. Insya Allah kalau kalian rajin seperti biasa 2 minggu sekali pemupukan, pertumbuhan atau pembuahan. Kalau buah sudah muncul berarti kalian bisa pembuahan. Kalau misalnya dia masih kecil bisa pertumbuhan ya. Dan setiap sebulan sekali saya kasih penggembur tanah supaya dia subur tanahnya. Itulah fungsinya kalau kalian nanam di pot, karena pot itu nutrisinya terbatas dan kalian harus rajin. Kalau kalian tidak rajin, dijamin tanaman kalian bakalan ini tidak berbuah, tidak optimal. Pokoknya itu tips dari saya. Saya akan perkenalkan tanaman baru saya yang berbuah, dan ini adalah tanaman liar sebenarnya. Di hutan pun dia jadi, dimanapun dia jadi. Saya suka nemuin di kebun yang tidak terurus. Nah, ini dia. Ada yang tahu ini apa? Tuh, bunganya ini lucu sekali. Ini adalah rambusa atau markisa hutan. Ini markisa kecil, biasanya kuning. Ini manfaatnya banyak. Nanti saya akan perlihatkan di atas ya manfaatnya. Ini rambusa. Ini kalau ada lengkungan, ini bagus sekali nih buat keluar masuk kita ya, pakai lengkungan. Jadi kelihatan estetik banget. Masya Allah. Ini saya pakai aji lengkung. Masya Allah sekali. Tuh. Ya, ini sudah mulai tua rambusanya. Jangan salah, ini bukan duri. Ini halus banget. Ya, tuh. Ini rambusanya Masya Allah sekali. Ini sahabat garden, saya udah ada di pohon rambusanya. Rambusanya itu dari bawah juga dia sudah mulai berbulu ya. Ini bukan duri, ini aman. Ini kenapa ya saya menanam sengaja? Ini saya menanam awalnya itu saya minta benihnya itu di tetangga saya. Alhamdulillah dikasih si buahnya 2, yang satu agak besar, yang satu agak kecil. Yang kecil saya makan, yang besar saya rendam si bijinya itu seharian, lalu saya taburkan di mana aja. Ini di planter bag panjang ya. Ini sebenarnya ada 2 pohon rambusa. Ini ada wortel. Ini di rambusa 2. Sebenarnya ada 3, cuman yang satu tuh mati kalau nggak salah. Jadi memang seleksi alam ya pohonnya. Nah, alhamdulillah ini tumbuh subur dan buahnya lebat banget. Kalian bisa lihat ya, nih buahnya lebat banget. Tuh, ini dia ngikat ke tanaman lain. Wah, ini bisa jadi referensi tanaman rambat yang berbuah lebat ya. Nah, ini pertama kali saya nanam, alhamdulillah berhasil. Ini adalah tanaman
Ini ya tanaman pendatang baru. Kalian bisa lihat, Masya Allah, ini nunggu kuning ya. Nanti kalau kuning kalian bisa makan. Ini manis banget. Ini ya waktu kecil, masih ingat. Jadi waktu kecil kenapa saya pengen nanam itu, ingat waktu kecil, masa-masa kecil itu ngebolang ya di rumahnya nenek, itu ngebolang dan pasti nemu tanaman ini. Ini adalah makanan yang misalnya kita haus, lapar, ketemu ini seger banget. Pokoknya enak lah. Ini recommended banget buat yang nyari tanaman merambat, berbuah banyak ya. Dan jangan lupa setiap tanaman itu perlu perawatan, yaitu perawatannya pupuk. Dan ini tidak kalau misalnya menjulurnya ke mana-mana, ini bisa kalian pangkas. Ada tanaman cabai serimbun ini, padahal dia cuma ditanam di polybag kecil tuh ya, tanaman cabai. Alhamdulillah daunnya sehat-sehat. Nah sahabat garden, begitu saja tadi videonya ya, semoga bermanfaat videonya. Dan jangan lupa kalian harus merawat tanaman kalian, yaitu yang paling penting itu adalah pemupukan ya, penyiraman juga, penyemprotan pestisida, fungisida, mau kalian pakai yang organik atau non organik, itu wajib seminggu sekali ya. Saran saya kalau lagi musim hujan, dan kalau misalnya hama sudah menyerang itu 2 minggu sekali saran saya. Nah, dan jangan lupa pemangkasan bagi tanaman buah yang memang dia itu berbatang besar ya. Saran saya kalau kalian nanam di pot, dan tidak di pot juga pemangkasan itu penting ya sahabat garden. Nah, semoga tanaman yang saya tadi tunjukkan bisa jadi manfaat buat kalian, bisa jadi penyemangat kalian untuk menanam di depan rumah, terus di halaman. Dan mohon maaf ya sahabat garden bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, dan semoga bermanfaat video ini buat kalian. Sehat selalu, selamat berkebun, dan pokoknya semangat ya buat kalian. Kalau misalnya ada beberapa pengetahuan saya memang kurang ini, nanti tinggal ditulis di kolom komentar ya. Dan ada beberapa yang misalnya tanaman-tanaman yang recommended banget, tanaman herbal yang harus ditanam, bisa komentar juga ya di kolom komentar. Terima kasih ya sahabat garden yang selalu mendukung channel ini, dan sehat selalu buat semuanya. Dan jangan lupa tetap dukung terus channel ini supaya saya makin semangat dan makin banyak inspirasi-inspirasi tanaman herbal lainnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.